Vokasi, sekarang kita sedang melesat di Bali. Selamat datang di Melesat, melihat riset vokasi lebih dekat. Bersama saya, Fitriana Rahmawati, sebagai host di episode kali ini. Hari ini kita akan melihat lebih dekat salah satu hasil pengabdian masyarakat dari dosen inspiratif yang ada di Politeknik Negeri Bali, yaitu Bapak I Dewa Gede Agus Triputra, yang berjudul Inovasi Kincir Hidroenergi untuk Peningkatan Pariwisata Air Terjun Blemantung di Desa Pupuan, Tabanan, Bali. Nah, saat ini di samping saya telah hadir Bapak I Dewa Gede Agus Triputra. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Mbak Putri. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Pak Agus, saya dan Sobat Vokasi di rumah penasaran nih, topik pengabdian masyarakat Bapak ini mengenai apa sih? Ya, pengabdian yang kita lakukan di Desa Pujungan Pupuan Tabanan Bali ini adalah mengenai pembangunan kincir hidroenergi yang diinstalasi di air terjun Blemantung. Di salah satu bagian dari air terjun Blemantung ini adalah untuk meningkatkan potensi pariwisata alam yang ada di Desa Pujungan tersebut. Nah Bapak, apa ide awal yang membuat Bapak dan tim melakukan pengabdian masyarakat ini? Ide awalnya kami dengan tim kami itu memiliki riset untuk mengembangkan teknologi kincir air sebagai alat untuk mengekstraksi energi air yang ada di Bali, yang biasanya itu tidak membutuhkan memiliki potensi yang besar dalam energi airnya. Kemudian kami juga memiliki mitra Desa Pujungan ini, dan sudah beberapa kali kita melaksanakan program pengabdian yang dibiayai oleh Politeknik. Kemudian tercetuslah ide untuk mengembangkan kincir untuk memanfaatkan salah satu aliran air yang ada di air terjun Blemantung tersebut. Oh, berarti ini juga bermula dari kebutuhan masyarakat di sekitar ya Pak, untuk memanfaatkan air terjun yang ada di desa mereka untuk dimanfaatkan lebih lanjut ya. Nah, kemudian Pak, apakah air terjun itu sudah dimanfaatkan sebagai destinasi wisata di tempat tersebut? Selama ini air terjun tersebut memang digunakan sebagai pariwisata, kemudian pariwisata di sana, terutama untuk masyarakat lokal itu adalah termasuk kebutuhan untuk kerohanian atau spiritualnya mereka. Kemudian kita menambahkan kincir air ini adalah untuk menambah atraksi pariwisata yang ada di sana dengan memanfaatkan salah satu bagian dari air terjun Blemantung ini, sehingga tidak mengganggu juga kondisi air terjun yang menjadi view utama di air terjun Blemantung tersebut. Oh baik, berarti untuk meningkatkan ketarikan ya di tempat tersebut ya Pak ya? Betul. Baik, Bapak, air terjun itu kan ada masanya air terjun itu akan deras alirannya, tapi juga akan kecil alirannya seperti itu. Nah, gimana Bapak dan tim mensiasati tersebut agar kincir airnya tetap bisa berjalan di sepanjang musim? Ya, yang kita manfaatkan di air terjun ini adalah salah satu bagian dari air terjun tersebut yang memang tidak akan pernah turun debitnya, walaupun terjadi penurunan pada musim kemarau, tetapi itu masih bisa untuk menggerakkan kincir yang kita pasang di sana. Oh, berarti ada aliran utama air terjun, kemudian ada aliran tambahan ya Pak, yang itu tidak pernah surut ya, atau tidak pernah berubah debit airnya seperti itu ya? Oh, baik. Itu yang menjadi view utama di air terjun Blemantung ini adalah air terjun utamanya ini. Dan di bagian dari pinggirnya itu ada beberapa sumber air yang juga tapi tidak terlihat sebagai air terjun. Nah, ini kita modifikasi dengan membuat saluran air yang disalurkan ke air terjun utama. Nah, jika air terjun utama ini menyurut, maka air masih akan terlihat alirannya di daerah air terjun utama tersebut. Dan pada akhir saluran ini kita manfaatkan sebagai penggerak kincir air yang dimanfaatkan untuk energi listrik. Oh baik, ada saatnya nggak sih Pak air terjun itu nggak mengalir sama sekali airnya? Kalau yang air terjun yang utama itu kadang memang tidak mengalir dalam kondisi kemarau, tetapi kalau
yang kita manfaatkan untuk kincir ini itu tetap akan mengalir dengan debit walaupun lebih rendah, tetapi memang dia tidak akan terlihat sebagai air terjun, tetapi alirannya tetap, sumber airnya tetap ada. Kemudian aliran airnya tadi akan masuk ke aliran utama tadi ya Pak ya? Iya, betul. Iya, baik. Itu yang kita dengan mengalirkannya ke air terjun utama ini tentunya itu akan dapat menambah kondisi-kondisi pada saat aliran air terjun utama ini tidak ada atau menurun, itu bisa masih akan terlihat ada aliran air yang memberikan view yang lain terhadap pariwisata yang akan datang. Menarik sekali. Kemudian Pak, saya penasaran dengan aliran listrik yang dihasilkan dari kincir air itu nanti dimanfaatkan untuk apa ya Pak? Untuk saat ini kita masih memanfaatkannya untuk penerangan saja, tetapi berikutnya itu juga bisa ditambahkan untuk pariwisata yang datang untuk mengecas HP atau fungsi-fungsi lain dari pariwisata yang datang di wilayah tersebut. Kemudian itu selanjutnya kita kontrol dengan menggunakan timer, jadinya bisa lampu itu hanya dihidupkan pada kondisi malam saja atau kondisi-kondisi tertentu sehingga memang itu efektif karena juga sumber energi yang bisa dihasilkan juga tidak terlalu besar ya. Oh, iya. Baik, berarti energi yang dihasilkan cukuplah ya Pak untuk mensuplai kebutuhan-kebutuhan listrik yang kecil. Iya, dan betul. Lumayan membuat efektif penggunaan listrik PLN ya Pak ya? Iya. Nah, dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini kan membutuhkan beberapa bidang keilmuan ya Pak. Nah, anggota Bapak itu berasal dari bidang keilmuan apa saja ya? Iya. Tim kami berjumlah 3 orang. Satu adalah Profesor Dr. Wijaya Sunu. Beliau membidangi di bidang kontrol kelistrikannya, kontrol charging yang digunakan di kincir air tersebut. Dan berikutnya adalah Dr. Madis Suarte. Beliau memberikan pertimbangan-pertimbangan di bidang teknis untuk pendesainan kincir air ini. Jadinya itu 2 komponen itu yang menjadi komponen utama di kincir tersebut. Berikutnya tim dari mitra itu kita manfaatkan untuk instalasi sistem yang akan kita aplikasikan di wilayah air terjun Bulumantung karena medannya cukup kuat, cukup susah sehingga membutuhkan memang masyarakat yang memang mengerti tentang kondisi di wilayah tersebut. Baik. Nah Pak, pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dimulai sejak kapan sih Pak? Apakah ada penelitian awal terlebih dahulu? Kemudian setelah penelitian awal baru dilaksanakan pengabdian masyarakat ini, atau penelitian ini dilaksanakan juga bersamaan dengan pengabdian masyarakat yang didanai? Ya, penelitian awal yang kami lakukan itu adalah bagaimana memanfaatkan kincir air ini untuk bisa dimanfaatkan untuk mengekstrak energi air yang ada di Bali yang potensinya itu tidak terlalu besar, tidak seperti di wilayah-wilayah lain di daerah atau negara lain. Jadinya eksperimen yang kita lakukan itu adalah mendesain sebuah kincir yang bisa digunakan untuk energi air yang potensinya cukup rendah, tetapi tetap menghasilkan energi air. Nah, kemudian mitra dalam hal ini memang sering kita ajak bekerja sama untuk mengembangkan pariwisata di daerah Pujungan ini. Itu menginginkan bagaimana memanfaatkan salah satu sumber energi air yang ada di wilayah air terjun Bulumantung ini untuk bisa memberikan tambahan peningkatan pariwisata yang datang ke wilayah air terjun tersebut. Kemudian energi listrik yang dihasilkan bisa dimanfaatkan untuk fungsi-fungsi yang lain di wilayah air terjun tersebut. Tepatnya pelaksanaan penelitiannya tahun kapan tuh Pak? Awal pelaksanaan penelitian? Penelitiannya di tahun 2022. Kemudian dilanjutkan program pengabdian masyarakat ini di tahun 2023. Ya. Baik. Bapak boleh ceritakan dalam pengabdian masyarakat ini prosesnya seperti apa sih? Baik. Dalam kegiatan pengabdian ini ada beberapa tahapan kegiatan yang kita laksanakan. Pertama, kita mendesain kincirnya ini adalah bersama mahasiswa dan juga tim kami di Politeknik Negeri Bali. Kemudian dengan mitra itu dilaksanakan
pembersihan lahan, terutama yang di air terjun Lemantung ini, itu dilaksanakan oleh mitra, dan juga memperbaiki trek yang untuk mengakses lokasi di air terjun tersebut. Setelah itu baru kita bersama tim dari Politeknik Negeri Bali melakukan instalasi kincir dan juga kelistrikan yang dilakukan di wilayah air terjun Lemantung tersebut. Nah, selama pelaksanaan pengabdian masyarakat nih, ada hal yang menarik nggak selama pelaksanaan pengabdian masyarakat tersebut? Yang menarik itu adalah respon masyarakat. Mereka menganggap kincir itu cukup besar, jadinya akan kesusahan mereka membawa ke lokasi yang kita ingin instalasi. Ya, tapi setelah mereka melihat kincirnya, cuma segitu aja, jadinya mereka merasa cukup mudah. Nah Pak, selama proses pengabdian masyarakat ini ada kendala nggak Pak selama pelaksanaan? Kendala memang ada kita alami di sana, terutama akses untuk mencapai lokasi pemasangan atau instalasi dari kincir ini. Itu kita bersama mitra, kita akhirnya memperbaiki akses yang menuju lokasi instalasi kincir ini, dan juga membuat pengaman-pengaman yang dibutuhkan untuk mencapai lokasinya, sehingga apa yang kita inginkan untuk dipasang di sana bisa kita laksanakan bersama mitra, dan sudah berfungsi dengan baik di sana untuk mengekstrak energi air yang ada di wilayah Lemantung tersebut. Berarti sudah ada solusinya ya Pak? Iya, dengan itu peran mitra ya? Ya, mitra yang memberikan solusi untuk bagaimana melaksanakan instalasi di kincir air tersebut. Baik. Nah, selain dua anggota tadi Pak, siapa lagi nih yang terlibat dalam pengabdian masyarakat ini? Dalam pengabdian ini kita melibatkan mitra di wilayah Desa Pujungan ini. Kami dibantu oleh masyarakat juga dalam membawa kincir ini ke lokasi. Selain itu, mahasiswa juga kami libatkan, terutama dalam membantu instalasinya, yang sangat terkait juga dengan pembelajaran yang mereka harus lakukan di Prodi Teknik Pendingin dan Tata Udara. Salah satunya itu adalah bagaimana memanfaatkan energi terbarukan, dan sumber energi air ini merupakan bagian dari energi terbarukan yang memang ada di kurikulum Prodi TPTU ini. Kontribusi mitra sendiri Pak dalam pengabdian masyarakat ini seperti apa ya? Mitra yang pertama kali memberikan ide memang mitra untuk pengabdian di wilayahnya mereka. Selanjutnya dalam proses mereka membantu pembersihan lahan, salah satunya, dan banyak lagi dalam membantu bagaimana kita mengakses lokasi instalasi kincir yang kita inginkan. Itu selain itu juga ada beberapa dana in-kind yang diberikan oleh mitra yang bisa sangat membantu kesuksesan program pengabdian ini. Oh, itu dari pendanaan desa berarti ya Pak ya? Iya, betul. Baik. Kira-kira siapa saja Pak penerima manfaat dari pengabdian masyarakat ini? Dalam program ini tentu yang paling berdampak besar itu adalah ke masyarakat itu. Mereka akan memiliki sumber energi baru dan terbarukan. Itu yang bisa dimanfaatkan walaupun kecil, tetapi dia bisa digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan pariwisata yang datang ke air terjun Lemantung. Dan berikutnya adalah mahasiswa. Mahasiswa itu sampai sekarang masih melakukan inovasi dan beberapa pengujian yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas energi yang dihasilkan oleh kincir air ini. Dan tentu saja berikutnya adalah pariwisata itu sendiri. Pariwisata itu akan mendapat view tambahan atau atraksi tambahan tentang energi terbarukan, khususnya di bidang energi air yang diekstraksi dengan menggunakan kincir air. Bisa menjadi destinasi wisata terbaru ya Pak, wisata edukasi terutama betul. ya. Baik, Bapak, kemudian dalam pengabdian masyarakat ini luarannya apa saja sih Pak? Kemudian apakah luaran-luaran tersebut sudah dipublikasikan? Iya, publikasi yang kami lakukan di jurnal itu sudah terbit di Jurnal Bakti Persada.
hak cipta. Dalam ini kita daftarkan di DJHKI, itu adalah peralatan pengujian untuk desain kincir yang akan kita gunakan di sana. Kemudian di media cetak, media online juga kita sudah melakukan publikasi di Harian Suara Dewata. Dan itu selain itu prototipe teknologinya juga sudah terinstall di sana. Wah, berarti sudah tercapai semua ya Pak ya untuk Iya. tahun 2023 ya. Bapak, kemudian setelah ini nih, ada lagi nggak program yang sudah Bapak siapkan untuk pengabdian masyarakat berikutnya? Kita bermitra dengan Desa Pujungan sudah cukup lama, dan salah satu potensi yang mereka miliki itu adalah agrowisata. Produk agro ini khususnya adalah produk kopi, itu merupakan produk utama dari Desa Pujungan tersebut. Dan juga wilayah-wilayah lain di seputaran desa tersebut itu belum dimanfaatkan atau dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi kita akan membuat program yang bisa menambah kemandirian masyarakat untuk mengolah produk agrowisata mereka, sehingga mereka bisa berinovasi untuk menghasilkan produk-produk kopi khususnya yang bisa terstandar menjadi standar barista yang ada. Dan juga selain agrowisata produknya ini, kemudian kita kembangkan dengan integrasikan dengan trekking ataupun produk pariwisata agro yang lain yang ada di wilayah tersebut. Oh, baik. Berarti mayoritas penduduk tersebut petani ya Pak ya? Betul. Petani kopi atau ya. Baik. Petani kopi, dan produk mereka merupakan termasuk produk kopi terbesar di wilayah Bali. Wah, luar biasa sekali ya Pak, karena barista dan kopi merupakan salah satu potensi Indonesia yang perlu dikembangkan. Nah, Sobat Vokasi, tahu nggak sih Indonesia baru saja menjuarai World Champion Barista yang ada di Dubai dan Korea Selatan. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, Bapak kan mendapatkan pendanaan dari program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen vokasi di skema pemberdayaan kemitraan masyarakat ya. Nah, ada nggak sih Pak pesan khusus bagi Sobat Vokasi yang ingin mendapatkan pendanaan yang sama seperti Bapak? Dalam program kemitraan seperti ini, Sobat Vokasi harus mengidentifikasi lebih dulu kebutuhan-kebutuhan mitra, sehingga kita mendapatkan ide-ide yang akan kita inovasikan di masyarakat mitra ini. Dan kemudian ide-ide ini kita sesuaikan dengan skema pengabdian yang ada di APTP ini, dan selanjutnya baru kita menyusun program dan menyesuaikan memenuhi kriteria administratif yang dibutuhkan oleh program APTP tersebut. Wah, luar biasa Pak tips dan triknya. Nah, bagi Sobat Vokasi yang ingin mendapatkan pendanaan pengabdian masyarakat yang sama dengan Pak Agus, bisa mengikuti tips dan triknya. Ya. Nah, baik Pak, terima kasih atas obrolan kita pada pagi hari ini Pak. Semoga pengabdian masyarakatnya berkelanjutan dan terus dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, terima kasih juga Bu, udah bisa hadir ke sini ke Bali untuk bisa menyampaikan apa yang kami bisa menyampaikan apa yang menjadi hasil kegiatan pengabdian di Politeknik Negeri Bali. Baik, sama-sama Bapak. Baik Sobat Vokasi, terima kasih telah membersamai obrolan kita pada pagi hari ini. Semoga konten ini bermanfaat dan menginspirasi bagi Sobat Vokasi semua. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng untuk update konten Melesat berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Melesat, melihat riset vokasi lebih dekat. Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih, Mbak. atas waktunya. Semoga bisa ketemu lagi ya Pak nanti ya. Ya.